Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Nah, masih dalam keadaan siap walafiat. Semangat. Semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari bab Thaharah, di mana pada pertemuan kedua ini nanti akan ada presentasi hasil proyek kalian yang pada pertemuan sebelumnya materi sudah saya sampaikan dan sudah saya kirim di grup kelas. Akan saya jelaskan secara singkat bahwa pertemuan kali ini di bab Thaharah kita akan membahas dengan pendekatan metode project basic learning. Next, project basic learning adalah di mana nanti pembelajaran kita menuju ke proyek kerjasama dalam menerapkan pemahaman dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Silakan untuk dilanjut ke slide selanjutnya. Tujuan bahwa dalam materi ini akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis Thaharah, mengidentifikasi alat-alat Thaharah, memahami hal yang terkait dengan hadas dan najis, membuat produk edukatif yang sudah saya tugaskan di pertemuan yang pertama, nanti akan dipresentasikan oleh salah satu dari kelompok kalian. Adapun penilaiannya nanti akan mencakup tentang sejauh mana sikap kerjasama, tanggung jawab dan kreativitas dalam menyelesaikan proyek kelompok. Mungkin ada yang di saat ini proyeknya sedang berproses, silakan untuk bisa dikerjakan. Yang sudah selesai nanti bisa ditampilkan dalam presentasi pertemuan kali ini. Next, pengertian Thaharah. Thaharah berasal dari bahasa Arab, sinonim dengan kata an-nadhofah, bahwa Thaharah ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Thaharah menjadi dasar ibadah, Thaharah menjadi kata kunci taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Thaharah ada beberapa pembahasan, baik meliputi tentang jenis-jenis Thaharah yang tidak terlepas dari kaitan hadas kecil, hadas besar ataupun dengan najis. Masing-masing akan dijelaskan berikut dengan cara menghilangkan hadas kecil, cara menghilangkan hadas besar, juga bagaimana cara membersihkan atau mensucikan najis yang terkena di benda atau baju atau pakaian kita yang nantinya akan kita gunakan untuk beribadah, yang di situ ada syarat harus suci dari hadas dan najis. Next. Kemudian Thaharah ini juga sangat penting, terutama untuk mengasah jiwa kita sebagai seorang muslim, di mana penting juga kesucian zahir itu juga nanti akan berpengaruh kepada kesucian hati kita, yang pada akhirnya dalam menjalani kehidupan ini tentu kita akan menjadi pribadi yang akan lebih baik karena hati kita menjadi hati yang bersih. Next. Nah,
Alat-alat toharoh pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ada berbagai macam alat-alat toharoh. Nanti bisa silakan untuk diselesaikan proyek sesuai dengan pembagian pada pertemuan selanjutnya. Next. Metode menghilangkan hadas. Ada cara menghilangkan hadas kecil, hadas besar, bagaimana cara bersuci ketika tidak ada air dan sebagainya. Meliputi nanti ada bentuk tayamum dan cara-cara bersuci yang lain semisal beristinja. Next. Kenapa toharoh ini sangat penting? Karena ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Larangan yang tidak boleh dilakukan seseorang yang sedang berhadas kecil, yaitu sholat, tawaf, memegang atau membawa mushaf. Padahal kita tahu sholat adalah kewajiban kita. Al-Quran adalah panduan pedoman kehidupan kita. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Maka itu pembahasan tentang toharoh sangat penting untuk kita pahami bersama. Next. Selain hadas kecil juga ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Itu sholat, tawaf, memegang atau membawa mushaf, membaca Al-Quran, mondar-mandir di masjid, atau berdiam diri di masjid. Ini beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan orang yang dalam keadaan hadas besar. Next. Ada juga, terutama untuk para wanita, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika sedang haid dan nifas, meliputi sholat, puasa, tawaf, menyentuh atau membawa mushaf, membaca Al-Quran, berdiam di masjid, ataupun hubungan dengan suami masing-masing. Nah, metode untuk menghilangkan najis ada berbagai macam. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasithah. Ketiganya ada cara masing-masing untuk membersihkan najis tersebut agar nantinya tempat atau sesuatu yang terkena bisa menjadi suci. Next. Nah, ini penilaian yang akan saya catat dan akan saya nilai adalah proyek terkait tentang materi yang sudah saya sampaikan. Karena di dalam materi tadi sudah saya sampaikan beberapa hal terkait tentang toharoh. Dari materi itu silakan membuat pilihan. Ya, salah satu boleh berupa video, boleh berupa poster digital, atau berupa infografis. Nah, karena ini pertemuan yang kedua, jadi pertemuan pertama sudah saya sampaikan file yang ada tadi, PPT-nya sudah saya kirim di grup, juga sudah saya jelaskan. Tadi saya ulas secara singkat. Nah, sekarang yang belum selesai proyek tugasnya, silakan untuk menyelesaikan, dan yang sudah selesai silakan untuk bisa dipresentasikan di depan kelas. Silakan yang sudah selesai langsung maju untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Berwudu merupakan salah satu toharoh, dan
hasil dari diskusi kami adalah membuat sebuah poster digital dengan tata cara berwudu. Baik, yang pertama adalah membaca basmalah dan mencuci kedua telapak tangan. Setelah membaca basmalah dan mencuci kedua telapak tangan, yang kedua akan dilanjutkan dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali, akan dilanjutkan dengan membasuh wajah sambil berniat wudu sebanyak 3 kali. Lalu yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan mengusap sebagian rambut dan mengusap bagian luar dalam dan telinga. Lalu mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan ditutup dengan berdoa setelah wudu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan, terkait masalah wudhu. Ayo, terkait dengan hasil proyek kelompok 2, adakah yang bisa ditanyakan? 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, silakan. Dari sisi praktek atau apa, silakan. Oke. Apakah 3 kali pelanggaran itu melakukan apakah yang wajib atau hanya berapa, terus 3 kali itu sunahnya? 3 kali hanya sunahnya. Yang wajib berarti? Yang wajib berarti hanya sekali. 1 kali sempurna. Ya, 1 kali sempurna. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan dari yang lain mungkin punya masalah dalam penyelesaian proyeknya. Silakan untuk bertanya. Mungkin dari bagaimana cara membuat tampilan yang menarik atau aplikasi yang digunakan. Oke. Ini menggunakan Canva, gitu. Nah, menggunakan Canva. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing hasil karyanya pada pertemuan kedua kali ini dan akan saya nilai. Oke. Di pertemuan pertama kemarin sudah saya lihat hasil kerjasama anak-anak semua, di mana menggunakan handphone dan aplikasi Canva. Saya sudah melihat sejauh mana kerjasama tim dalam menyelesaikan proyek ini. Dari hasil yang saya amati, alhamdulillah rata-rata semua kelompok sudah bisa bekerja sama dengan sangat baik. Tepuk tangan. Dan evaluasi untuk materi ini, materi Toharoh dengan metode tadi, semoga bisa memberikan pemahaman dan bisa langsung menerapkan atau menuangkan pemahaman yang sudah diperoleh dalam bentuk visualisasi yang bisa dipresentasikan dan yang terpenting bisa untuk lebih bekerja sama dengan teman dan sahabatnya dalam rangka untuk lebih menyempurnakan pemahaman terkait tentang bab-bab tertentu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sekali lagi sebelum materi ini kita tutup. Silakan terkait masalah Toharoh yang masih belum dipahami. Ya, siap ya. Ini nanti kita akan presentasi di kelompok-kelompok selanjutnya. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, rajin belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.